Sorotan publik masih tertuju pada penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. 8 hari setelah kejadian yang menimpa wakil koordinator Kontras tersebut, belum ada aktor intelektual yang terungkap. Akankah kasus yang menyebabkan Andri menderita luka bakar 20% ini terhenti di tangan para eksekutor semata? Bila iya, maka bertambah panjanglah deretan pengungkapan kasus teror yang hanya sampai pada pelaku lapangan saja. Sejarah mencatat pengungkapan kasus kekerasan terhadap pembela HAM ataupun mereka yang aktif menyampaikan kritik seringkali terhenti pada pelaku lapangan. Ada pemutusan mata rantai agar keadilan tidak menjalar atau menyentuh otak di balik layar. Kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Talib pada 2004, serta penyiraman air keras terhadap mantan penyidik KPK Novel Baswedan pada 2017, hingga kini belum tuntas menyibak misteri pemberi perintah dan pemberi dananya. Padahal terdapat pola yang identik, yakni operasi terencana. Munir tewas pada 7 September 2004 dalam penerbangan Garuda Indonesia dengan rute Jakarta-Amsterdam. Hasil otopsi otoritas Belanda menemukan kadar arsenik sangat tinggi yang mematikan dalam tubuh Munir. Presiden saat itu Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim pencari fakta setelah mendapat desakan dari publik. Hasilnya, aparat penegak hukum menjerat Polikarpus Budihari Priyanto selaku eksekutor pembunuhan Munir. Ketika proses hukum menyentuh level yang lebih tinggi di Badan Intelijen Negara, yakni mantan Deputi 5 BIN, Muhdi PR, justru keadilan kandas. Padahal Muhdi pernah duduk sebagai terdakwa atas dugaan keterlibatan dalam pembunuhan berencana terhadap Munir. Pada 31 Desember 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan justru memvonis Muhdi bebas dari semua dakwaan. Mahkamah Agung juga menolak kasasi jaksa dan menguatkan putusan bebas. Dalam pengungkapan kematian Munir, TGPF punya peran membantu polisi. Meski demikian, langkah tersebut tidak diikuti dalam peristiwa penyiraman air keras terhadap mantan penyidik KPK Novel Baswedan. Tanpa tim independen pencari fakta, polisi membutuhkan lebih dari 2 tahun hanya untuk menangkap pelaku lapangan yang ternyata polisi. Pelaku bernama Rahmat Kadir Mahulete divonis hukuman 2 tahun penjara, sedangkan Roni Bugis dihukum 1 tahun 6 bulan. Meski demikian, aktor intelektualisnya belum ditangkap. Di kasus Andri Yunus, temuan awal aparat penegak hukum justru memunculkan perbedaan identitas terduga pelaku. Secara terpisah, Polda Metro Jaya dan Pusat Polisi Militer TNI mengumumkan terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Andri Yunus pada Rabu 18 Maret 2026. Dalam versi TNI ada 4 prajurit dari Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis TNI yang diduga sebagai pelaku. Keempat prajurit itu langsung ditahan, yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Sementara, berdasarkan keterangan Polda Metro Jaya, pelaku penyiraman air keras terhadap Andri Yunus berinisial BHC dan MAK. Meski demikian, polisi menyebut jumlah pelaku tersebut bisa jadi lebih banyak lagi. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur, menilai ketidaksinkronan ini mengonfirmasi adanya hambatan komunikasi politik di internal aparat penegak hukum. Selama ini, polisi tidak bisa cepat mengungkap kasus kekerasan aktivis jika pelakunya berasal dari instansi tertentu. Salah satu problemnya karena hambatan komunikasi di internal kepolisian. Untuk itu, dibutuhkan tim gabungan pencari fakta atau TGPF agar ada transparansi dalam pengusutan kasus di balik percobaan pembunuhan berencana terhadap Andri. Kini, publik menanti kejelasan pengungkapan kasus ini.